Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Dinata dengan NPM 23592011102. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil visualisasi data dari timbulan sampah di Indonesia. Video ini untuk mengampu UAS mata kuliah analisis dan visualisasi data yang diampu oleh Pak Abu. Langsung saja saya ke pembahasannya. Di sini saya akan menggunakan visualisasi scorecard. Langsung saja saya buat. Nah, di sini scorecard dipilih karena mampu menampilkan informasi yang penting secara singkat dan langsung terlihat ketika dashboard dibuka. Pengguna tidak perlu mencari atau menghitung data secara manual karena seluruh indikator utama sudah disajikan dalam bentuk ringkasan. Berikutnya saya akan membuat grafik batang. Grafik batang dipilih karena merupakan salah satu bentuk visualisasi yang paling efektif untuk membandingkan nilai antara kategori perbedaan jumlah timbulan sampah antara daerah dapat terlihat dengan jelas melalui panjang batang pada grafik. Kemudian selanjutnya adalah pie chart. Di pie chart ini visualisasi ini dipilih karena mampu menunjukkan proporsi masing-masing provinsi terhadap total timbunan sampah secara keseluruhan. Dengan melihat ukuran setiap irisan pie chart, pengguna dapat mengetahui provinsi mana yang memberikan kontribusi terbesar maupun yang relatif lebih kecil. Kemudian saya akan membuat geomapnya.
Jika sudah muncul gambar seperti ini, diganti dulu ke Indonesia. Kemudian di sini geomap itu dipilih karena data yang digunakan memiliki informasi lokasi, sehingga penyajian dalam bentuk peta dapat memberikan gambaran spesial yang lebih jelas. Kemudian saya akan membuat tabel interaktifnya. Kemudian di sini ditambahkan untuk kabupatennya, untuk metriknya. Di sini kita pakai sampah harian, dan kita tambah lagi sampah tahunan. Hmm. Tabel interaktif ini dipilih karena mampu menyajikan data secara rinci, berbeda dengan grafik yang hanya menampilkan ringkasan tabel, memungkinkan pengguna melihat seluruh data hingga tingkat kabupaten atau kota, serta melakukan pencarian maupun pengurutan data sesuai kebutuhan. Kemudian selanjutnya saya akan membuat calculated file. Di sini kita tambahkan kolom, menambahkan kolom kalkulasi. Nah, di sini namanya hmm, rata-rata timbulan sampah di Jakarta per kabupaten atau kota. Jadi di sini untuk formulanya pakai sum, kemudian timbulan sampah tahunan, lalu count, distinct, lalu kabupaten dan kota, lalu simpan. Nah, sudah kita selesai. Kemudian, jika sudah muncul di sini, kita buat scorecardnya. Lalu kita ganti ke rata-rata timbulan sampah tahunan. Seperti ini. Fitur ini digunakan agar proses perhitungan dilakukan secara otomatis di dalam Locker Studio tanpa memerlukan pengelolaan data tambahan di aplikasi lain. Jadi kesimpulannya, setiap visualisasi memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Scorecard memberikan gambaran umum, grafik batang, memudahkan perbandingan antara daerah.
Pie chart menunjukkan proporsi kontribusi, geombang memperlihatkan persebaran secara geografis, tabel interaktif menyajikan data secara rinci, sedangkan yang terakhir ini yang kalkulator Field ini memberikan analisis tambahan berupa nilai nilai rata-rata gitu. Kemudian rekomendasi kebijakan yang bisa saya sampaikan adalah berdasarkan hasil analisis dashboard, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, pemerintah dapat memfokuskan program pengelolaan sampah pada kabupaten atau kota yang memiliki timbunan sampah paling tinggi agar penanganannya lebih optimal. Yang kedua, perlu dilakukan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah di provinsi dengan kontribusi timbunan sampah terbesar sehingga kapasitas pengelolaan dapat mengimbangi jumlah sampah yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pengurangan sampah melalui penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle atau 3R, serta meningkatkan peran bank sampah di lingkungan masyarakat. Kemudian untuk yang terakhir, dashboard ini dapat dimanfaatkan sebagai media monitoring sehingga mengevaluasi perkembangan timbulan sampah secara berkala sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Mungkin sekian video dari saya. Eh, Salah kurangnya saya mohon maaf. Saya Dewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.